Abang mau apa sih? Masalah terkait operasi protek yang terjual di Werna. Ya, selamat pagi. Reno, ada berapa kaplet obat yang berhasil diamankan oleh polisi? Selamat pagi, Abdi dan juga Vera, tentunya juga dengan pemirsa Metro TV. Saat ini saya berada di kawasan Kabupaten Mojokerto. Kalau terkait dengan berapa jumlah obat penggugur kandungan yang berhasil diamankan oleh pihak Polres Mojokerto, ini ada sebanyak 2.292 butir atau kaplet seperti itu. Namun yang lebih akan kita dalami bagaimana sebetulnya awal mula kejadian ini bisa kemudian dibongkar oleh teman-teman dari Polres Mojokerto. Di sini saya mulai dari awal kejadian, tertanggal 15 Januari didapatinya satu makam yang tidak jelas siapa keluarga dan juga siapa yang dimakamkan. Kemudian tim dari Polsek beserta Polres melakukan pengecekan TKP dan akhirnya kita melakukan sepakat oleh masyarakat untuk membongkar. Dan ditemukanlah satu daging, ya seperti yang dikatakan dari segi kesehatan adalah zigot, yang mana terdiri dari tulang belulang manusia dan juga campuran daging yang belum utuh. Ya, sehingga kami sepakat untuk melakukan proses penyelidikan dan kami bawa ke rumah sakit untuk pengecekan apakah ini adalah janin hewan atau janin manusia. Baik, kita akan ajak Anda, Vera, Abdi, dan pemirsa untuk melihat barang bukti yang berhasil diamankan. Ini tadi ada nisan, ini yang seperti Bang Doni sebutkan, ini yang makam tadi, penemuan awal tadi ya? Ini adalah penemuan awal, kami temukan satu makam ataupun juga yang bernisan, bertuliskan juga Fulan, tanggal 10 bulan 1 tahun 2021. Ini yang Pagi. Om John. Untuk lampu ini sebenarnya lagi ada di rumah sakit. Ya, ada di John. Informasi ada ya? Oke. Pak, komisi siapa? Belum aja enggak? Kita, Pak. Oh. Ini saya RW-nya. Pak RW-nya itu tuh. Ini komandan. Pak Ibu ya? Pak Komandan. Iya. Yang mau kita. Siapa? Langsung ke siapa? Halo. Selamat malam, Pak. Saya RW-nya. Pak, luar. Oke. Pak. Oke. Masuklah Kak. Handphonenya. Ya. Hah? Abang mau apa sih? Masalah terkait operasi protek yang terjual di Werna. Yang tempo hari itu. Benar. Si Erna iya, saya masukin dari Dianus, Pak. Operasi protek itu dapat dari mana? Dianus, Pak. Obatnya dari mana? Si Dianus. Apa? Dianus, Pak. Dianus. Iya. Itu berarti. Itu. Iya. Maka
Iya. Oke. Selain si Taufik Castro nggak ada. Aku ini kan bikinnya pakai online. Aku minta struknya. Struknya Main online. Apa? Pengiriman barang dari sana ke kamu loh. Enggak, saya itunya di itu orangnya kesini. Orangnya ke sini. Iya. Kalau ini HP itu gitu loh. Sisanya nggak? Pak boleh ganti baju dulu? Oh iya. Barangnya yang lain mana yuk? Ibu duduk biar nggak bingung. Udah nanti dijelasin deh. Pelan-pelan. Gak usah kuku. Ntar jelasin nggak? Kasih duduk. Kasih duduk. Sisa-sisanya deh. Bon-bonnya beli dari mana? Beli barangnya dari mana? Kamu belinya di pasar? Nggak mungkin lah. Pasar mana? Oh iya. Ya, toko siapa? Pramuka? Oh. Untuk melakukan proses penyelidikan dan kami bawa ke rumah sakit untuk pengecekan apakah ini adalah janin hewan atau janin manusia, dan positif ini adalah janin manusia yang belum sempurna dan dikeluarkan secara paksa. Nah, dari situlah penyelidikan ini dimulai. Kami melakukan pengecekan dan juga penyelidikan dengan tim yang kami bentuk, dan kami mengungkap tersangka berinisial N, seorang wanita yang membenarkan telah melakukan aborsi dengan menggunakan dan juga meminum obat-obatan yang berjenis dan bernama Sitoten. Dan dari proses ini yang bersangkutan melakukan pembelian menggunakan online ataupun media Facebook, dan kami melakukan pengembangan, melakukan penangkapan tersangka berinisial Z atau juga Zulmi beratas nama Zulmi, dan juga membenarkan yang bersangkutan menjual obat-obatan ini dengan menggunakan media Facebook dengan menjual sebesar Rp1.500.000 sebanyak satu kaplet ataupun juga satu papan sebanyak 10 butir. Dan yang bersangkutan juga yang memberikan anjuran cara minum. Yang pertama, hari pertama diminum 1 butir, hari kedua diminum 1 butir dan dimasukkan menggunakan paksa masuk ke dalam kelamin perempuan, dan sorenya juga dipaksakan meminum 1 butir,
dan dimasukkan ke kelamin perempuan tersebut dan akhirnya janin tersebut gugur. Oke. Itu tersangka Z tadi diamankan di mana? Di Jakarta. Jadi kami amankan di Jakarta tersangka berinisial Z ataupun juga beratas nama Zulmi di wilayah Tangerang, Banten. Nah, dari situlah kami melakukan penyelidikan karena kami melihat kasus ini sangat meresahkan warga masyarakat dan kami inginkan untuk bisa memutus mata rantai peredaran obat-obatan ini agar nantinya tidak terjual bebas dan juga memutus para pelaku yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan aborsi ini. Oke, baik. Kita akan ajak Anda, Vera, Abi, dan pemirsa untuk melihat barang bukti yang berhasil diamankan. Ini tadi ada ini yang seperti Bang disebutkan, ini makam tadi penemuan awal tadi. Betul. Ini adalah penemuan awal, kami temukan satu makam ataupun juga yang bernisan bertuliskan juga Fulan tanggal 10 bulan 1 tahun 2021. Ini yang membuat resah warga masyarakat karena tidak bertuan sama sekali dan juga kegiatan itu tidak dilihat oleh masyarakat. Sehingga kami sepakat untuk bisa menenangkan warga masyarakat dan sesuai dengan aturan yang ada, kami melakukan pembongkaran makam dan kami temukan zigot ataupun juga kumpulan daging yang mungkin bisa kita lihat bersama dengan tulang belulang yang belum sempurna. Dari situlah kita melakukan penyelidikan dan akhirnya kita bisa mengungkap sebanyak satu tersangka pelaku utama atau seorang ibu yang mengeluarkan cara paksa dan 7 pelaku yang ada di wilayah DKI Jakarta dan juga wilayah Banten yang melakukan penjualan obat-obatan secara ilegal untuk menggugurkan kandungan. Oke, baik. Selain ada nisan, ini ada obat-obatan ya. Bisa disebutkan. Ini ada total 2.292 butir ya. Ya, dari 19 box ini kami temukan ada 2.292 butir obat-obatan berjenis Sitotek yang akan dijual bebas di tengah-tengah masyarakat. Sesuai dengan keterangan tersangka objek wilayah pasarnya ada di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, dan juga Sumatera. Ini yang sudah diedarkan oleh para pelaku dengan menggunakan media Facebook ataupun juga media online. Dengan mereka memberikan objek jualan yang akan menggugurkan kandungan ini, ya, sehingga warga masyarakat yang ingin melakukan suatu tindak pidana yang bersifat aborsi sangat mudah untuk menghubungi pelaku dan pelaku juga sangat mudah untuk mengirimkan obat-obatan tersebut. Oke. Ketika ada pembongkaran 2.292 obat Sitotek ini dijual secara marak di masyarakat, sebetulnya apa goal dari teman-teman kepolisian? Apakah memang berkaca pada tingginya kasus aborsi di Mojokerto? Ya, kalau saya melihat dengan kasus ini, kita secara kemanusiaan juga harus bisa menilai bahwa memang ada beberapa kasus yang mulai marak. Yang pertama di wilayah wilayah Mojokerto Kota kemarin juga mengungkap sepasang laki-laki dan perempuan yang melakukan aborsi, dan setelah itu 2 minggu setelahnya kami dari Polres Mojokerto mengungkap juga kasus aborsi, sehingga niatan kami sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia untuk meningkatkan empati kami untuk nantinya bisa mencegah apabila nantinya warga masyarakat yang ingin melakukan tindak pidana seperti aborsi dan yang lain-lain untuk betul-betul jangan melakukan lagi, dan kita memutus mata rantai penyebaran obat-obatan ini agar tidak dijual bebas karena ini sangat berbahaya dari aspek kesehatan dan juga dari aspek pidana serta dari aspek agama. Demikian. Terima kasih AKBP Doni Alexander, Kapolres Mojokerto sudah bergabung bersama kami. Demikian Vera dan Abi, informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Mojokerto, Jawa Timur. Kembali ke Anda di studio. Oke, suwun. Halo teman-teman, itu tadi Metro, teman-teman saya. Itu ada Fikri sama Rino.